Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Google Authentication pada aplikasi Node.js kita. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita membuat dulu kredensial di developer console Google. Nah, kita akan buka console.cloud.google.com atau kalau teman-teman mencari bisa di console Google Developer. Nanti teman-teman bisa masuk ke link yang ini. Selanjutnya, kita akan membuat project baru untuk autentikasi Google ini. Nah, kita akan buat new project. Nah, kita beri nama projectnya Express Prisma. Nama di sini bebas ya, terserah kalian. Bisa diberikan nama apa saja. Selanjutnya kita create. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita select project. Nah, artinya sekarang kita bekerja di Express Prisma. Kita bisa lanjut untuk membuat kredensialnya. Kita masuk ke sini. Nah, kita akan membuat kredensial. Nah, kita create kredensial, kemudian kita akan buat OAuth Client ID. Nah, karena kita belum membuat consent screen. Nah, consent screen itu adalah izin apa saja yang kita minta kepada user kita. Nah, kita akan configure di sini. Aplikasi saya rencananya akan kita buat eksternal, jadi saya akan pilih eksternal. Kalau kalian mempunyai email organisasi dan spesifik di organisasi tersebut, kalian bisa menggunakan yang internal. Oke, kita create. Nah, selanjutnya kita akan memberikan app information, di mana di sini adalah informasi aplikasi kita yang nanti akan muncul ketika user login, muncul di halaman login Google. Nah, kita berikan nama aplikasi kita, Express Prisma Alt. Nah, nama ini terserah ya, nanti dia akan muncul di sini app name-nya. Pastikan namanya sesuai dengan yang kalian inginkan, karena user harus percaya dengan nama ini. Kemudian, saya akan arahkan supportnya ke sini, ke email saya. Kalian bisa menambahkan logo jika diinginkan. Saya menambahkan logo HSD di sini. Kemudian, kalian bisa menambahkan domain supaya lebih dipercaya oleh user. Kalaupun tidak, kita bisa skip ini dulu. Nah, ini developer kontaknya, kita isi email kita. Kita save and continue ya. Selanjutnya disinilah kita bisa meminta izin kepada user kita. Kita ingin mengakses apa saja dari mereka. Saya sih hanya ingin mengakses informasi sederhana, yaitu email dan user profile-nya. Kalau kalian memerlukan data lainnya, silakan cek, tapi biasanya dia akan semakin detail keperluannya. Oke, kalau sudah, kita update. Dia hanya dua ya, user info dan user email. Kalau sudah, kita continue. Kalau ada test user, boleh dimasukkan user siapa saja yang boleh login. Kalau tidak, kita biarkan saja. Nah, ini finalnya. Oke, kalau sudah back to dashboard, nah, kita masuk lagi ke kredensial di sini. Create kredensial dan OAuth Client ID. Kita pilih aplikasinya untuk apa. Kita akan menggunakan untuk web application. Kemudian, nah ini bebas namanya, bukan yang muncul ya. Bukan yang muncul di pop-up loginnya. Kita biarkan default aja, web client 1. Nah, kemudian kita akan memasukkan JavaScript originnya, URL apa saja yang diizinkan. Nah, saya akan mengizinkan HTTP localhost 5000. Dan redirect URL-nya saya akan buat HTTP localhost 5000 alt Google callback. Nah, ini yang redirect-nya ke sini. Nah, kita tambahkan juga yang lain. Mungkin HTTP localhost 5000 alt Google. Nah, dua URL ini yang akan kita izinkan sebagai authorized redirect URL-nya. Kalau sudah, kita create. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan client ID dan client secret. Dua hal inilah yang kita perlukan. Nah, teman-teman perlu mencatat baik-baik untuk client ID dan client secret-nya. Karena dengan dua ini, aplikasi kalian akan dideteksi sebagai aplikasi yang authorized untuk melakukan login. Kalian bisa download berupa JSON-nya atau hanya menyimpan dua ini saja boleh. Kalau sudah, kita oke saja. Kita lanjutkan ke codingan kita. Saya masih melanjutkan pada project sebelumnya di Express Prisma. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menggunakan package yang disediakan oleh Google untuk mengakses Google API. Nah, teman-teman, saya akan kasih link yang mungkin bisa dibaca untuk dokumentasi lebih detail tentang autentikasi Google ini. Nah, teman-teman bisa mengarahkan ke sini, Identity Protocol OAuth Web Server. Di sini detail sekali bagaimana step-step melakukan autentikasi dengan Google, dan teman-teman bisa memilih spesifik untuk Node.js. Kemudian,
teman-teman juga bisa mengakses scopes apa saja yang biasanya disediakan oleh Google. Nah, scopes ini adalah izin apa saja yang bisa kita minta kepada user. Baik, kita lanjut lagi ke codingan kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita install Google API-nya. Nah, kita install Google APIs. Karena kita menggunakan pnpm, kita installnya pnpm add Google APIs. Kalau sudah, kita tambahkan env. Nah, kita masukkan Google Client ID-nya dan Google Client Secret-nya di sini. Setelah selesai, kita perlu menginstalkan sebuah package untuk bisa membaca file env kita. Kita install .env, pnpm add .env. Selanjutnya kita import untuk .env-nya di sini. Import all as .env from .env. Selanjutnya kita import untuk package Google API yang kita install tadi. Kita panggil Google saja di sini. From Google API. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat konfigurasinya. Di mana di sini kita akan buat OAuth to client. New Google OAuth 2. Nah, di sini kita akan memerlukan 3 parameter utama, yaitu client ID. Kita bisa dapatkan dari process.env.clientID yang tadi kita buat di env ini. Oke, kita copy aja. Google Client ID. Kemudian yang kedua adalah client secret-nya. Kita copy juga. Yang terakhir adalah redirect URL yang tadi sudah kita sediakan, yaitu di http localhost 5000/out/google/callback. Sorry, ini bukan pakai objek ya, kita hapus kurang-kurang awalnya seperti ini. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat scope apa saja yang kita minta kepada user. Nah, ini sebuah array. Saya akan meminta yang pertama itu user email. Nah, dari scopes yang tadi saya sampaikan, URL-nya kita bisa mendapatkan email itu dapat scope-nya dari sini. Kemudian saya juga ingin mendapatkan user info profile, itu didapatkan dari sini. Nah, kalau sudah kita buat scopes-nya, selanjutnya kita akan membuat authorization URL-nya. Nah, kita buat dari OAuth to client yang kita buat di atas, kemudian kita generate auth URL. Nah, di mana auth URL ini akan memiliki access type, kita buat offline. Kemudian scope-nya, itu scope yang kita buat di atas tadi. Kita tambahkan terakhir, include generate scope, kita buat true. Nah, setelah kita buat authorization URL-nya, selanjutnya kita tinggal buat saja endpoint untuk login-nya. Nah, kita akan buat, kita minimize yang lainnya. Nah, kita akan buat di sini Google Login. Nah, kita buat app.get, kita buat endpoint-nya out/Google. Kemudian sama, ini seperti biasa. Nah, fungsi dari ini adalah kita akan meredirect user ke URL authorization Google-nya. Caranya adalah kita buat respond.redirect, kita arahkan ke authorization URL. Nah, ke sini. Nanti secara otomatis dia akan redirect. Nah, selanjutnya kalau proses login-nya berhasil, kita harus menyediakan callback login-nya. Callback login. Artinya kalau berhasil ataupun gagal, dia akan lari ke sini. App.get. Nah, kita tadi sudah membuat di Google Console-nya out Google/callback. Sama ini, request, respond. Nah, nanti ketika proses login-nya berhasil, dia akan mengirimkan query yang bernama code. Nah, sehingga kita perlu mengambil query tersebut. Kita ambil dengan cara seperti ini, code sama dengan request.query. Nah, karena nanti si Google itu akan mengirimkan semacam begini, http URL kayak gini, xxx, kemudian terakhirnya ada code sama dengan code apa yang diberikan oleh Google. Nah, maka itu kita perlu mendapatkan code ini dengan cara seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan query code-nya, kita akan meminta token kepada Google. Caranya adalah kita akan request token dengan cara OAuth to client get token. Nah, token ini bisa diperoleh hanya kalau kita mendapatkan code dari hasil login-nya tadi yang ini.
Nah, ini jangan sampai lupa ada error harus string di sini ya, berarti string. Nah, kalau sudah, token ini bisa kita gunakan untuk membuat kredensial. Nah, caranya adalah OAuth2 client.set kredensial. Kita masukkan tokennya. Nah, tokennya sudah masuk. Oh, sorry, kurang S ya, tokens. Oke, kita tambahkan seperti ini. Ini asinkronus, kita tambahin await. Kita tambahkan asing ya. Oke, kita dapat token, masukkan ke dalam sini, set kredensial. Selanjutnya, kita akan mengambil user info dari token yang diberikan. Caranya adalah kita buat OAuth2 google.oauth2. Nah, ini kita akan buat out-nya itu pakai OAuth client 2 yang udah kita dapatkan tadi. Kemudian pakai versionnya nomor 2. Kemudian kita akan dapatkan data usernya. Kita peroleh dari OAuth2 yang kita buat barusan. Kita ambil user infonya, kita get. Nah, seperti ini. Barulah kita bisa dapatkan data usernya. Kalau semisal kita tidak dapatkan data usernya, nah, kita akan responkan saja ke usernya. Kita akan return respon.json, datanya apa. Nah, seperti ini. Kalau memang semisal tidak dapat dari user info ini. Tapi kalau dapat, nah kita akan gunakan sebagai data untuk login. Nah, pertama, kita akan membuat data user. Kita cek dulu di database kita. Kita punya nggak ya data sesuai dengan login yang didapat dari Google. Contoh, kita akan find unique. Kita akan cek ke database menggunakan Prisma tentunya. Kita cek ada nggak user dengan email ini data.email. Nah, seperti ini kita akan dapatkan data usernya. Kalau ada, otomatis email tersebut sudah terregister. Kalau belum ada, kita akan buat user baru. Nah, jika tidak ada user, berarti emailnya belum terdaftar nih. Nah, karena ini authorization-nya dari Google, saya yakin bahwa email tersebut valid. Sehingga kita langsung buatkan saja user baru. Kita buat user baru dengan Prisma, user, create. Nah, apa saja data yang diperlukan? Ada name, seperti sebelumnya. Kita dapatkan data dari .name. Kemudian ada email, data.email. Kemudian address. Nah, karena user info itu tidak memberikan address, kita buat default address-nya itu strip saja seperti ini. Nah, di sini sudah semua untuk mendapatkan data user, namun di sini ada error merah di sini. Artinya ini mungkin saja terjadi data undefined ataupun null. Nah, caranya adalah kita cek di sini. Kita pastikan bahwa data emailnya ada atau data.name-nya juga ada. Jadi kita pastikan semua ada. Kalau tidak ada, dia akan lari ke sini. Kita akan responkan error. Nah, kalau ada email dan name, akan lanjut ke bawah. Nah, setelah lanjut ke bawah di sini, kita tadi sudah mengecek ya, apakah ada usernya atau tidak. Kalau tidak ada, kita create-kan usernya. Nah, selanjutnya, kita akan memberikan user ini JSON Web Token. Kalau memang dia bisa login menggunakan Gmail, menggunakan Google, kita akan berikan token. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita bisa copy dari sini, dari proses login yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini, ini kita bisa buat payload-nya. Kita bisa copy, kemudian kita paste di sini. Nah, artinya ini payload yang akan dikirimkan di JWT kita. Secret-nya udah kita buat, expired-nya kapan sudah, sama seperti sebelumnya. Kalau berhasil login, kita akan responkan data seperti ini. ID, name, address, dan tokennya. Nah, sebenarnya kalau di case aslinya, kita tidak akan meresponkan JSON. Artinya kalau login-nya berhasil, biasanya kita akan redirect-kan ke aplikasi front end-nya. Contohnya mungkin pakai React boleh, pakai Vue boleh. Kita akan redirect-kan ke aplikasi itu. Nah, biasanya seperti ini. Respon, redirect, sama seperti sebelumnya, kita redirect kemana? Mungkin seperti ini. Localhost 3000, nah biasanya frontend seperti ini, /out success, mungkin seperti ini, dan kita tambahkan di belakangnya token. Nah, barulah kita masukkan tokennya. Nah, kalau kalian ada aplikasi frontend-nya, kalian bisa menggunakan strategi seperti ini. Kita masukkanlah,
tokennya di sini. Pakai sama dengan. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi kita redirect-kan ke aplikasi front-end-nya. Tapi karena ini adalah materi tentang back-end saja, maka ini kita akan skip, kita komen saja, kalian bisa menggunakannya. Kalau saya akan meresponkan JSON saja. Nah, seperti ini. Sudah, kalau sudah selesai, kita simpan. Selanjutnya tinggal kita coba aplikasinya. Jangan lupa kita running dulu. Nah, ini akan diasumsikan di aplikasi front-end kita minta aplikasi front-end-nya untuk redirect ke URL ini. Localhost 5000 out Google. Nah, ke out Google ini. Karena disinilah kita meletakkan logic redirect ke aplikasi Google-nya. Kita enter. Nah, dia akan di-redirect ke aplikasi yang sudah kita buat di Google Console ini. Nah, di sini makanya muncul di sini choose an account to continue to express Prima out. Nah, ini sesuai dengan aplikasi yang tadi kita buat. Kita pilih emailnya yang mana. Nah, kalau berhasil, dia akan lari ke sini. Kita dapatkan ID-nya, namanya Prawito, address-nya strip. Karena tadi tidak ada user Prawito Hudoro sebelumnya dalam database kita. Nah, di sini juga kita dapatkan token. Dengan token ini, kita bisa mengakses aplikasi kita seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau database kita ini kita refresh, nah, kita sekarang mendapatkan user baru, namanya Prawito Hudoro, kemudian sudah ada emailnya, prawitohudoro@gmail.com. Dan saya yakin ini valid meskipun tidak pakai password, karena ini login menggunakan Google, artinya ini emailnya pasti valid. Baik, demikianlah proses autentikasi dengan menggunakan Google dalam aplikasi Node.js kita. Semoga bermanfaat.